Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini, kita akan mempelajari fakta unik rubah, si licik yang cerdas dan menggemaskan. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini. Zona Pengetahuan Hewan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia hewan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan di seluruh penjuru dunia, makhluk yang sering muncul dalam cerita rakyat. Sebagai simbol kelicikan dan kecerdasan ini, ternyata menyimpan segudang fakta menakjubkan yang jarang diketahui banyak orang. Dari kemampuan adaptasinya yang luar biasa hingga kehidupan sosialnya yang kompleks, rubah adalah salah satu predator paling sukses di planet ini. Mereka bukan sekadar anjing liar dengan ekor lebat. Mereka adalah mahakarya evolusi yang berhasil menaklukkan berbagai habitat, dari gurun pasir yang panas hingga tundra Arktik yang membeku. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas segala sesuatu tentang rubah, membongkar mitos yang selama ini melekat, dan menyajikan fakta-fakta ilmiah yang akan membuat Anda semakin kagum dengan pesona mereka. Kita akan melihat bagaimana mereka berburu dengan strategi yang unik, berkomunikasi dengan cara yang canggih, dan bahkan bagaimana interaksi mereka dengan manusia telah membentuk persepsi kita terhadap mereka selama berabad-abad. Rubah adalah hewan yang penuh kontradiksi. Liar, namun bisa beradaptasi di perkotaan. Penyendiri, namun memiliki ikatan keluarga yang kuat. Dan licik, namun juga bisa sangat menggemaskan. Mari kita selami lebih dalam dunia misterius rubah dan temukan mengapa mereka layak mendapatkan predikat sebagai salah satu hewan paling cerdas dan memesona di dunia. Siapkan diri Anda untuk terkejut dengan setiap fakta yang akan kami ungkap. Karena rubah jauh lebih kompleks dan menarik daripada yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ini adalah perjalanan untuk mengenal si rambut merah yang ikonik serta kerabat-kerabatnya di seluruh dunia yang memiliki keunikan masing-masing. Salah satu fakta paling mencengangkan tentang rubah adalah kemampuan navigasinya yang luar biasa, yang sebagian besar berkat indera magnetik bumi yang mereka miliki. Fenomena ini yang dikenal sebagai magnetoception memungkinkan rubah untuk merasakan medan magnet planet kita dan menggunakannya sebagai kompas internal. Kemampuan ini sangat penting, terutama saat mereka berburu. Anda mungkin pernah melihat video seekor rubah yang melompat tinggi ke udara dan menukik dengan kepala lebih dulu ke dalam salju tebal. Perilaku yang disebut moshing ini bukanlah tindakan acak. Rubah sebenarnya sedang mendengarkan suara mangsa kecil seperti tikus atau vole yang bergerak di bawah salju. Namun, yang lebih menakjubkan adalah bagaimana mereka menentukan titik serangan dengan presisi luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa rubah cenderung melompat ke arah timur laut magnetik. Ketika mereka melakukannya, tingkat keberhasilan mereka dalam menangkap mangsa meroket hingga hampir 75%. Namun, jika mereka melompat ke arah lain, tingkat keberhasilannya turun drastis. Para ilmuwan berteori bahwa rubah menggunakan medan magnet bumi untuk mengukur jarak mangsa secara akurat. Mereka mungkin melihat bayangan atau anomali medan magnet yang disebabkan oleh mangsa. Dan ketika bayangan itu sejajar dengan suara yang mereka dengar, mereka tahu persis di mana harus menerkam. Kemampuan ini seperti memiliki sistem GPS dan sonar biologis yang terintegrasi, menjadikan mereka pemburu yang sangat efisien, bahkan di kondisi di mana pandangan mereka terhalang sepenuhnya. Ini adalah contoh sempurna dari bagaimana rubah telah berevolusi untuk menguasai lingkungan mereka dengan cara yang sangat canggih dan hampir terasa seperti kekuatan super di dunia hewan. Rubah adalah anggota dari keluarga Kennedy, yang juga mencakup serigala, anjing, dan jakal. Namun, tidak seperti banyak kerabatnya yang lebih besar dan suka melolong bersama dalam kelompok. Rubah menunjukkan banyak perilaku yang lebih mirip dengan kucing. Misalnya, banyak spesies rubah adalah pemburu soliter, lebih suka mengintai dan menerkam mangsanya secara diam-diam, mirip dengan cara kucing domestik berburu tikus. Secara fisik,
Mereka juga memiliki ciri-ciri mirip kucing. Pupil mata rubah berbentuk vertikal dan elips sama seperti kucing, yang memungkinkan mereka melihat dengan sangat baik dalam kondisi cahaya redup. Kemampuan ini memberi mereka keuntungan besar saat berburu di waktu fajar, senja, atau bahkan di malam hari. Selain itu, rubah memiliki kumis yang sangat sensitif dan cakar yang dapat ditarik sebagian semi-retractable, yang membantu mereka bergerak tanpa suara dan menjaga cakar mereka tetap tajam untuk menangkap mangsa atau memanjat. Cara mereka berjalan pun sangat anggun dan ringan. Seringkali berjalan dengan ujung jari kaki mereka. Sebuah cara berjalan yang disebut digitigrade, yang juga umum pada kucing. Bahkan suara yang mereka hasilkan sangat beragam dan tidak terbatas pada gonggongan. Rubah dapat menghasilkan sekitar 40 suara yang berbeda, termasuk jeritan melengking yang bisa membuat bulu kuduk berdiri, suara geraman, hingga suara gekering yang cepat saat mereka bersemangat atau bermain. Kombinasi sifat anjing dan kucing ini menjadikan rubah sebagai hewan yang sangat unik dan sulit diklasifikasikan secara perilaku, menunjukkan betapa fleksibel dan adaptifnya mereka dalam ceruk ekologi mereka. Keanekaragaman spesies rubah di seluruh dunia sungguh luar biasa. Masing-masing beradaptasi secara sempurna dengan lingkungan spesifiknya. Rubah merah fulpas. Fulpas, mungkin yang paling ikonik dan tersebar luas, ditemukan di seluruh belahan bumi utara. Namun, ada banyak spesies lain yang tidak kalah menarik. Di ujung utara planet ini, kita menemukan rubah Arctic Vulpes lagopus. Seorang penyintas sejati. Bulunya yang tebal dan putih bersih berfungsi sebagai kamuflase sempurna di lanskap salju dan es, dan akan berubah menjadi coklat atau abu-abu di musim panas. Kaki mereka dilapisi bulu tebal untuk melindungi dari dingin dan memberikan cengkeraman di atas es. Di sisi lain spektrum iklim, ada rubah Funic vulpes zerda yang menghuni gurun Sahara. Rubah terkecil di dunia ini memiliki telinga yang sangat besar yang berfungsi ganda untuk melepaskan panas, tubuh yang berlebih, dan untuk mendengar mangsa kecil yang bergerak di bawah pasir. Ada juga rubah Kit Vulpes macrotis di Amerika Utara yang memiliki adaptasi serupa untuk kehidupan gurun. Di Amerika Selatan, terdapat rubah Darwin Lyclops vulpes yang sangat langka dan terancam punah. Sementara itu, rubah abu-abu Urocon cinereorgenteus yang ditemukan di Amerika Utara memiliki kemampuan unik yang tidak dimiliki kenit lain. Mereka bisa memanjat pohon, seringkali untuk melarikan diri dari predator atau mencari makanan. Keanekaragaman ini menunjukkan betapa plastisnya genus rubah. Mampu berevolusi menjadi berbagai bentuk untuk mengisi berbagai relung ekologis di seluruh dunia, dari puncak gunung hingga pulau-pulau terpencil. Struktur sosial rubah jauh lebih kompleks daripada citra mereka sebagai hewan penyendiri. Meskipun mereka sering berburu sendirian, banyak spesies rubah hidup dalam kelompok keluarga kecil yang biasanya terdiri dari pasangan yang berkembang biak dog fox dan vixen. Dan anak-anak mereka dari tahun berjalan, cubs atau kids. Terkadang, anak-anak betina dari tahun sebelumnya akan tetap tinggal bersama kelompok untuk membantu merawat adik-adik mereka yang baru lahir. Bibi pengasuh ini memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup anak-anak rubah, membantu memberi makan, merawat, dan melindungi mereka dari bahaya. Komunikasi dalam kelompok keluarga ini sangat penting dan dilakukan melalui berbagai cara. Mereka menggunakan bahasa tubuh yang rumit, seperti postur, gerakan telinga, dan posisi ekor untuk menyampaikan niat dan status sosial. Ekor lebat mereka, yang dikenal sebagai sikat, bukan hanya untuk keseimbangan atau kehangatan. Itu juga merupakan alat komunikasi visual yang vital. Selain itu, rubah sangat bergantung pada komunikasi aroma. Mereka memiliki kelenjar aroma di berbagai bagian tubuh mereka, termasuk di dekat ekor kerenja Bioreto. Dan di antara jari-jari kaki mereka, mereka menandai wilayah mereka dengan urin dan feses, meninggalkan pesan kimia yang kompleks bagi rubah lain untuk dibaca. Pesan ini dapat memberikan informasi tentang identitas, status reproduksi, dan bahkan apa yang baru saja mereka makan. Sistem sosial dan komunikasi yang canggih ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan wilayah, membesarkan anak bersama, dan menavigasi interaksi sosial yang rumit, membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar pemburu soliter yang berkeliaran tanpa tujuan. Pola makan rubah sangat bervariasi, menjadikan mereka sebagai salah satu omnivora
paling oportunistik di alam. Mereka adalah contoh klasik dari ahli generalis. Yang berarti mereka tidak bergantung pada satu jenis makanan saja, melainkan akan memakan apapun yang tersedia. Kemampuan untuk beralih sumber makanan inilah yang menjadi kunci keberhasilan mereka untuk berkembang di berbagai lingkungan, dari pedesaan hingga pusat kota yang padat. Di alam liar, makanan utama mereka terdiri dari hewan pengerat kecil seperti tikus, vole, dan kelinci. Mereka juga akan memburu burung, reptil, katak, dan bahkan serangga besar seperti belalang dan kumbang. Namun, diet mereka tidak berhenti pada daging. Rubah juga gemar memakan buah-buahan, beri, biji-bijian, dan akar-akaran, terutama saat musimnya tiba. Di daerah pesisir, mereka diketahui akan memakan kepiting dan sisa-sisa ikan yang terdampar. Fleksibilitas diet ini mencapai tingkat yang baru di lingkungan perkotaan. Rubah kota telah belajar untuk memanfaatkan sumber daya manusia. Mereka akan dengan cekatan mengobrak-abrik tempat sampah, mencuri makanan hewan peliharaan yang ditinggalkan di luar, dan bahkan memakan sisa makanan dari tumpukan kompos. Kemampuan mereka untuk mencerna berbagai macam makanan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang di lanskap yang telah diubah secara drastis oleh manusia. Strategi makan yang fleksibel ini dikombinasikan dengan kecerdasan dan keberanian mereka adalah alasan utama mengapa rubah menjadi salah satu dari sedikit mamalia liar yang berhasil mengintegrasikan diri ke dalam ekosistem perkotaan di seluruh dunia. Hidup berdampingan meskipun terkadang dengan konflik dengan tetangga manusia. Reproduksi dan siklus hidup rubah adalah kisah tentang pengabdian dan kelangsungan hidup. Musim kawin rubah, yang dikenal sebagai musim pekik, biasanya terjadi di musim dingin. Selama waktu ini, viksin rubah betina akan mengeluarkan jeritan melengking yang tajam di malam hari untuk memberitahu rubah jantan bahwa ia siap untuk berkembang biak. Setelah pasangan terbentuk, mereka seringkali tetap bersama setidaknya selama musim membesarkan anak. Dan banyak yang merupakan pasangan monogami seumur hidup. Viksin akan mencari atau menggali liang bawah tanah yang aman yang disebut den untuk melahirkan dan merawat anak-anaknya. Setelah masa kehamilan sekitar 53 hari, ia akan melahirkan 4 hingga 6 anak rubah yang disebut kids atau cubs. Anak-anak rubah ini lahir buta, tuli, dan tidak berdaya. Sepenuhnya bergantung pada ibu mereka untuk kehangatan dan susu. Selama beberapa minggu pertama, rubah jantan memainkan peran penting sebagai penyedia. Ia akan berburu tanpa lelah dan membawa makanan kembali ke liang untuk pasangannya, memastikan viksin tidak perlu meninggalkan anak-anaknya yang rentan. Saat anak-anak rubah mulai tumbuh dan membuka mata, mereka akan mulai menjelajahi pintu masuk liang. Ini adalah waktu di mana mereka belajar keterampilan sosial penting melalui permainan, seperti bergulat, mengejar, dan menerkam satu sama lain. Orang tua mereka, dan terkadang saudara yang lebih tua, akan mulai membawakan mereka mangsa hidup untuk melatih keterampilan berburu mereka. Pada akhir musim panas, anak-anak rubah sudah cukup mandiri untuk mulai berburu sendiri. Dan pada musim gugur, mereka biasanya akan meninggalkan wilayah orang tua mereka untuk mencari wilayah mereka sendiri. Siklus hidup yang cepat ini memastikan kelangsungan hidup spesies dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Rubah telah menjalin hubungan yang panjang dan kompleks dengan manusia, yang tercermin dalam cerita rakyat, mitologi, dan budaya di seluruh dunia. Dalam banyak budaya, rubah digambarkan sebagai simbol kelicikan, tipu daya, dan kecerdasan. Dalam fabel Aesop, misalnya, rubah seringkali menggunakan akalnya untuk menipu hewan lain. Di Jepang, rubah atau kitsune adalah makhluk mitologis yang kuat dengan kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia, memiliki banyak ekor hingga 9, dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kitsune bisa menjadi penjaga yang setia atau penipu yang jahat, mencerminkan sifat rubah yang ambigu dan sulit dipahami. Dalam beberapa budaya asli Amerika, rubah dipandang sebagai pembawa pesan atau makhluk yang bijaksana, sementara di budaya lain, ia adalah penipu atau pertanda nasib buruk. Citra ganda ini cerdas, namun licik, memesona, namun berbahaya, telah bertahan hingga hari ini. Di satu sisi, rubah sering dianggap sebagai hama oleh peternak karena mereka dapat memangsa unggas.
Di sisi lain, mereka dihargai oleh para petani karena mereka membantu mengendalikan populasi hewan pengerat yang dapat merusak tanaman. Di AI, Aruemo dan rubah telah menjadi subjek daya tarik yang meningkat, terutama rubah perkotaan yang telah menjadi pemandangan umum di banyak kota di seluruh dunia. Interaksi yang lebih dekat ini telah melunakkan citra mereka bagi sebagian orang yang sekarang melihat mereka sebagai tetangga satwa liar yang tangguh dan mudah beradaptasi. Hubungan yang rumit dan sering kali kontradiktif antara manusia dan rubah ini menunjukkan betapa dalamnya jejak yang ditinggalkan oleh hewan karismatik ini dalam imajinasi kolektif kita. Meskipun rubah merah sangat umum dan berhasil beradaptasi, banyak spesies rubah lain di seluruh dunia menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup mereka. Perusakan habitat adalah ancaman terbesar bagi sebagian besar dari mereka. Ketika hutan, padang rumput, dan gurun diubah menjadi lahan pertanian, pemukiman, atau infrastruktur lainnya, rubah kehilangan wilayah, tempat berlindung, dan sumber makanan mereka. Rubah Darwin di Chili misalnya terancam punah karena hilangnya habitat hutan dan penyakit yang ditularkan oleh anjing domestik. Perubahan iklim juga memberikan tekanan yang signifikan, terutama pada spesies yang sangat terspesialisasi, seperti rubah Arktik. Pemanasan global menyebabkan es laut mencair lebih awal dan vegetasi tundra berubah yang memengaruhi populasi mangsa mereka seperti lemming. Selain itu, pemanasan memungkinkan rubah merah yang lebih besar dan lebih agresif untuk memperluas jangkauan mereka ke utara, di mana mereka bersaing dan terkadang memangsa rubah Arktik yang lebih kecil. Perburuan, baik untuk olahraga, perdagangan bulu, maupun sebagai pengendalian hama, juga terus menjadi ancaman di banyak wilayah. Penyakit seperti kudis dan rabies dapat menghancurkan populasi rubah lokal. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi spesies rubah yang rentan ini. Ini termasuk melindungi dan memulihkan habitat mereka, membuat koridor satwa liar untuk menghubungkan populasi yang terfragmentasi, mengelola konflik antara manusia dan satwa liar, dan melakukan penelitian untuk lebih memahami kebutuhan ekologis mereka. Melindungi rubah berarti melindungi kesehatan ekosistem tempat mereka tinggal. Karena sebagai predator, mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai penutup, rubah adalah makhluk yang jauh lebih dari sekadar karakter licik dalam dongeng. Mereka adalah perwujudan dari kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan yang luar biasa. Dari penggunaan medan magnet bumi untuk berburu hingga struktur sosial mereka yang kompleks dan beragamnya spesies yang telah menaklukkan setiap benua. Rubah terus membuat kita takjub dengan kemampuan mereka. Perilaku mereka yang mirip kucing dikombinasikan dengan warisan keluarga anjing mereka, menciptakan makhluk unik yang telah berhasil tidak hanya di alam liar, tetapi juga di jantung kota kita yang paling ramai. Hubungan kita dengan mereka yang terjalin dalam mitos dan realitas menunjukkan betapa terpesonanya kita dengan sifat mereka yang misterius dan karismatik. Namun, kisah mereka juga menjadi pengingat yang kuat akan tantangan yang dihadapi satwa liar di dunia yang didominasi manusia. Sementara beberapa, seperti rubah merah, berkembang, yang lain berjuang di ambang kepunahan, menghadapi hilangnya rumah dan cara hidup mereka. Dengan memahami lebih dalam tentang kehidupan rubah kecerdasan, ikatan keluarga, dan peran ekologis mereka, kita dapat belajar untuk lebih menghargai mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua spesies rubah dari Arktik yang dingin hingga gurun yang panas terus menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati planet kita untuk generasi yang akan datang. Mereka adalah penyintas, inovator, dan salah satu hewan paling memesona di bumi. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.